Ingkang sepindhah kula badhe nyuwun prisa yaitu terkait dengan wujud Allah dzahir. Kalau seseorang sudah menyatakan aku Allah, baru dipertemukan dengan Allah batin, apakah untuk mengetahui ciri-ciri si salik tersebut mengetahui bahwa Allah itu dzahir, apakah juga Allah menyatakan di dzahir itu suatu saat begitu? Orang yang katanya sudah sampai pada pembuktian wujud Allah batin dan dzahir, maksud seseorang orang yang nggak ada, pun salah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula saking tlatah Demak Bintoro Hadiningrat badhe nangletaken wonten bingunge kula Gus semenjak kula niku nderekaken napa pengaosannya si Gus tentang ziarah kubur khusus kula pribadi. Lah kula merenungke ten ngene siiran malam Jumat Gus. Riyen kula dokoh ten kubur, berhubung kula niku pun nderekake pun enten sekawan taunan, kula keset ning wonten kiai ngendika malam Jumat niku ahli roh utawa ahli kubur niku bakda ngasar mantuk Gus. Lah kula bingung melih, lah nak mantuk wis kadung aku 4 tahun raning kubur, berarti lak bener kula. Lah nak kula ten kubur pake kula make kula watake nesunan, nak ngundang kula niku ngeten. Tong kula diparani ning omah kok ya lunga, padahal kula ten kubur. Lah dumadakan kula ten dalem lak nggih pethuk terus. Lah kula nyuwun penjelasane kok rada niku sing dawuh ulama mboten etok-etok niku Gus. Pangapuntene. Sampun kula tanglet tentang niku mohon penjelasannya sing leres bundi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak berniat untuk menyalahkan pendapat orang lain, ndak lho Pak ya. Ndak. Sebab di situ ada 2 pandangan. Pandangan fi nadhari syar'iyati wa fi nadhari hakikiyati. Ai ma'rifatiyati. Ono pandangan syariat yo punya dasar ya ta, entah dasare iku kitab ijma qiyas ataukah hadis. Beliau berpendapat memang malam Jumat ahli kubur padha mulih nang omah. Wis sampean terusno dhewe. Kula nggih sok kadang banyol. Berarti ahli kubur, ahli ini senang omah, moro nang kuburan kecelik, marga ini kuburan sepi, guyon ya. Pun nyun sewu. Sekali lagi kami tidak ada unsur untuk menyalahkan pendapat orang lain. Saya tak berpendapat sendiri dari kacamata hakikat. Menungso niku terdiri dari 2 unsur jasmani dan rohani. Lah sing dikubur ning tanah iku jasmani. Rohani iki dikubur ning ndi? Nyun sewu. Tergantung kita golongan rohani yang bagaimana. Rohani yang matanya itu buta atau tidak. Oke, dasar hujjah kula surat Al-Isra 72. Al-Isra 72.
Firman Allah di situ berkata, Allah berfirman, barang siapa saat di alam dunia ini mata ruhania dalam keadaan buta, terus tersusul oleh kematian, artinya pindah alam, berarti kematian Pak ya maksudnya, maka di akhirat pun juga buta. Orang-orang yang buta mesti yang dialami peteng, gelap. Dengan gelapnya itulah akhirnya tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Mana jalan, mana jurang, nggak tahu. Wis sampai logika no secara jasmani, mata jasmani, monggo. Perjalanan jasmani ini tidak terlalu ekstrim Pak, lebih ekstrim rohani, lebih ekstrim. Karena apa? Jasmani itu secara kasar iso digerabak ngeten iki. Rohani musuh nafsu. Makanya Kanjeng Nabi yang disebut perang jihadul akbar itu melawan nafsu. Lah terus sing mripate wuta ana endi son? Lah ngaten nggih pitakoni. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Barzakh. Wong Jawa ngarani alam barzakh. Bar pecah, barzakh, bar pecah. Kalimah niki Pak kalau saya murad artinya dinding. Jadi ruh niku terdinding, tertutup, gak bisa keluar. Ayatnya kan gini. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dia akan bisa keluar sampai hari dia dibangkitkan. Berarti secara syariat ngenteni dino kiamat. Lah ngenten nggih? Secara syariat. Secara syariat. Loh, berarti dari ayat ini ya gak iso metu lah Pak. Mulai nang malah enak lah an. Iki bagi ruh yang saat di dunia mata hatinya dalam keadaan buta. Saiki nek diproses-proses apa son sebabe buta iku sehingga waktu sholat orang ngerti ning ngarepe wujude Gusti Allah sehingga gak iso dia gak iso menyembah dengan benar, gak iso ketemu. Apa sebabnya? Ikut urus. Ternyata hati kita telah menduakan Allah. Kita dulu pernah punya kekasih, yang kekasih tidak pernah meninggalkan kita, yaitu hidup dalam diri. Waktu zaman jenengan belum akil balik. Makanya Kanjeng Nabi hadis anak durung balik mati surga wis gak ada proses. Sampai ada hadis mengatakan ngenteni wong tuane su. Makanya jenengan nek duwe anak durung balik sedo matur suwun nang Allah. Tapi bukan berarti mulai ngaji sing durung dibelei ya gak lo ya. Mboten. Gak salah paham kok tambahan. Wis. Ketika kita itu manjing masuk alam balik, apa yang jenengan cintai hati? Sing lanang manuke ngacengan. Lho nggih. Mulai nafsu itu diperintah Allah untuk nguji sejauh mana cinta sampean kali kula datang Allah. Ternyata sama dengan baginda Nabi Adam, dia telah mendengarkan seruannya iblis untuk makan buah huldi.
Sing lanang seneng wedok, sing wedok memeti. Wis akhirnya namanya nador, pacaran. Setelah itu diunggahno satu strip namanya khitbah. Tir podo irenge, sir podo seneng, akhirnya melamar. Mari melamar diunggahno sak tingkat akduni nikah. Akhirnya jenengan ning dodo nyintai apa? Rindu apa? Anak. Merawantak kebutuhan-kebutuhan. Makanya disebut minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Dunya brono ngelumpuk. Wis jatuh cintanya hati kita kepada selain nggih niki cara awak dhewe ibarat Nabi Adam telah makan buah huldi. Diusir teko dari alam kelanggengan ke alam dunya. Jenengan kali kula sing asale Pak njuk ngene waktu cilik lho gak nyambut gawe teko dulinan Pak teko basa wis mikir anak bojo wis ndolek dhewe sorok kesrempong sudah. Dan inilah Pak yang menjadi hati kita itu buta kepada Allah. Gak bisa menyaksikan wujudnya Allah di tengah-tengah garwa anak dunya brono sebab ketutupan perkara telu niki. Namanya hijab. Ngene iki sing dadekno ati wuta teng mriki. Lah berbahagialah bagi Anda semuanya yang mengikuti jejak Nabi Adam. Sebelum meninggal dia sudah kembali ke alam kelanggeng ruhaniyah sampai pindah alam ke akhirat. Sing asalin jenengan kali kula ngaku-ngaku lepas aku makhluke wujud akunya Allah pun niku. Wis nek ngeten mesti selamat wis gak kali gak. Iku hanya bisa dirasa, tidak hanya difahami tapi dirasa. Kalau Nabi Adam, fatalaqqa Adam pingin balik ning negeri asalmu, siap Gusti. Apa penak teng mriko? Teng mriki gembul garangan. Ya, ana syarate trimon kalimah iki. Inilah Pak maksudnya terimalah tauhid ini. Fataba ketika Nabi Adam menerima kalimat fataba mongko nrimo tobat sapa Allah alaihi ing atase dosa-dosane Nabi Adam. Nek cara jenengan ketika hati sudah mancep tauhid iki dan melakukan pengamalannya maka di situ lo fataba alaihi. Pun kalau ruh yang seperti ini Pak saya sarujuk kalau dia itu akan ke santrinya, ke pengikutnya, ke ahlinya. Tapi mboten nagih endi dunyaku, mboten kirimono donga, mboten. Lah mripate gak wuta, lah apa adek dituntun? Lucu Pak, ana wong mripate gak wuta dituntun ambek wong wuta. Gak keliru iki. Keliru. Sing kathah iku wong wuta dituntun wong wuta. Ya padha nyungsepe, Pak. Nyun sewu ya, nyun sewu. Iki saya bicara tauhid, mboten syariat. Jadi ruh ketika saat dia itu betul-betul ketika saat di dunia ini sudah lepas dari kebutaan, berarti ruh sudah keluar dari barzah. Dinding yang menutupi antara dirinya dengan Allah itu roboh sudah. Ya bau. Rupani dinding perkara yang menutupi berarti garwa anak dunya brono. Artinya jenengan walaupun secara fisik gembul 3 perkara, hati sampean iki nyekseni wujude Allah sebagai satu-satunya sang pelaku bukan garwa. Sang pelaku bukan anak. Sang pelaku bukan dunya brono. Duit isok sampean gawe tuku beras, mboten ngomong duit tapi urip yang menguasai
duit. Iki berarti barzahnya roboh. Nek barzah di dunia roboh tauhid lho Pak. Maka ketika saat panjenengan pindah alam tambah penak. Wis gak keserimpung jasmani. Kalbargi nek cara Kanjeng Nabi koyok kilat. Saya kuluna alladziina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Nah niki bahasa prosese sing jemput Gusti Allah, malaikat kongkon dawuh udkhuluha bisalamin aminin. Jadi malaikat keplok, selamat datang, tempatmu wis disediakan, perjalananmu aman. Lu malaikat dawuh niki dikengken Allah dawuh. Saya kuluna mongko bakal dawuh ya. Sapa sing dawuh al malaikah? Rupane dawuh udkhuluha bisalamin aminin. Selamat datang. Perjalananmu aman. Tempatmu sudah disediakan dan sering kau jumpai waktu di dunia. Itu karena mata mboten buta, jadi aman melampah. Sampean mengki mantuk, ojo merem, aman tutuk omah. Tapi sampean mantuk, meremo. Ya udah, natap sampean. Wis meripat merem, lampune dipateni, enggak ada cahaya. Iku jenenge peteng dedet, gelap gulita. Jadi mohon maaf, secara tauhid bagi roh yang matanya buta nggak akan pernah bisa diizini Allah untuk ke ahlinya. Tapi bagi mereka yang sudah tidak terhijab, pun sifat jaisi Allah betul. Ada dalam surah Al-Baqarah Allah dawuh, janganlah kau anggap mati orang yang mati di medan pertempur disebut syuhada. Dia hidup, cuman kamu yang tidak tahu. Iki ngandung pengertian apa, Pak? Apa mungkin, Pak? Wong sing mripate wuta iso ngomong, oh si agak wuta, saged ta? Mboten saged. Sampeyan pingin ro si agak wuta, sampeyan aja wuta. Baru saged semerap. Berhubung awak dhewe wuta, ya gak ero terhadap si A iku buta atau tidak. Mboten semerap. Jangankan si A iku gak buta, si A buta pun kita tidak tahu karena kita masih dalam keadaan buta. Nggih. Jadi ono lagu, wonten lagune Pak niku. Ben malam Jumat ahli kubur mulai nang omah. Tak jawab sairku lah sepi Cak. Jadi jawaban cara tauhid melihat ruh kita itu dalam keadaan buta atau tidak. Kalau tidak buta, jelas jais Allah keluar. Kalau buta, ya udah, mangke dibangkitkan setelah hari kiamat, dikeluarkan dari alam barzah. Nggih, kasih wonten Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki singkat mawon Gus jawabanipun. Kalau badhe ngaturaken saniki kula badhe matur segala sesuatu perbuatan yang buruk maupun yang segala sesuatu kebaikan yang dilakukan oleh jasmani itu tetapi hatinya beriman atau sadar bahwa segala sesuatu tadi perbuatan itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya tanyakan, apakah hati ini sudah bisa diperkatakan berihsan atau iman itu? Apakah juga bisa juga dikatakan makrifat? Karena sesuatu apa di dunia ini
semua makhluk itu hanyalah digerakkan semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari segi sudut pandang mata hakikat. Itu yang kedua, Pak Gus. Yang ketiga, itulah tadi yang melanjutkan itu pertanyaan tadi, roh yang buta tadi itu yang sedang masuk di ruangan yang tertutup gelap tadi, apakah itu bisa kembali ke Allah, padahal roh itu kan asalnya dari Allah, begitu. Terus yang ketiga, singkatnya cerita gini, segala di dunia ini adalah sumbernya dari Allah. Terus yang ketiga adalah ini saya tanyakan, sejatinya Allah itu apakah benar sudah meliputi kita semua mulai langit sampai ke bumi? Makatan Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ihsan niku nek miturut kitab Hikam nggih niku sama dengan makrifat. Tandane rasa sing muncul ning dada jenengan iki bukan makhluk. Karena makhluknya sudah tiada. Sudah fana, hancur. Sehingga muncul hidup kang sejati sing disebut ingsun Allah. Kalau seperti ini benar, itu sudah di makom ihsan. Cuman pertanyaannya, di musyahadah mana? Musyahadah fanakah, au kamilkah, au bakokkah, atau makrifat mahfudkah, atau maksumkah? Dan semua ada prosesnya. Musyahadah fana, walaupun ihsan, ikut dihitung berapa durasi atau volume satu hari satu malam kita. Di antara tiga hal makom ini enggak sama. Walaupun sama-sama sudah di makrifat. Sing saya maksud durasi, bukan donasi lo ya, durasi waktu. Lah semuanya itu barometernya sejauh mana hati berzikir pada Allah. Hanya itu. Perkara ruh yang sudah didinding oleh Allah apakah bisa kembali? Itu jawabannya Allah yang berhak. Nah terus kalau Allah, mengapa ada hadis yang mengatakan awaladin soleh? Langatin nggih. Ngeten Pak. Malakum dzarra wala naf'an. Tidak ada yang bisa menolong atau memberikan mudarat kecuali semua datangnya dari Allah. Ini mengapa awaladin solihin itu ada soleh. Ini yang tidak begitu dijabarkan tentang soleh. Yang dijabarkan soleh indanas, munggu menungso, berarti jasmani taat, tapi tidak pernah sampai ke ruh. Nggak sampai dijelaskan sampai di situ. Sehingga umat kita itu rame ajang, ngerti rame ajang? Apa ya rame ajang ya? Kebiar dohir tok. Tapi hati ini banyak yang bosok di mata Allah. Karena tauhidnya gak dibuka. Soleh niku anak yang betul-betul hatinya sudah mencapai ihsan. Kalau memang begitu berarti cocok dengan dawuh malakum dzarra wala naf'an. Enggak ada yang bisa menolong, yang memberikan bahaya kecuali datangnya dari Allah. Kalau anak hatinya sudah makrifat, di dalam rasa hati anak enggak ada makhluk. Yang ada cuman berarti waktu ndonga, waktu membaca apa? Siapa yang baca? Allah. Harapannya keluar dari alam barzah dirahmati.
Lah bahasa anak kalau kami perluas Pak, bukan anak kandung saja, ndak. Sebutan anak dengan orang tua itu sebutan hal yang paling dekat. Anak itu sebutan hubungan yang paling, bisa jadi hubungan sampean kali kula dekat, ya dekat, nggak ada sana hubungan apa. Ini hakikatnya. Makanya napa kok jenengane nyelamati wong tua iku ngundang tahlil gak mung kiwa tengen wong loro tok, mboten. Sa RT kadang. Mbok menawa ana waline Gusti. Gak tahu kita. Kayake dheweke pengulung, petani, pedagang. Siapa tahu itu wali Allah. Makrifat niku lho. Lah disitulah ono nyantole akhirnya diterima oleh Allah. Karena ayat Al-Maidah 27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Donga ibadah apa wae yang hanya Allah terima, ibadah yang bersumber dari hati yang nyawiji menyang Allah. Pun ngoten tok. Jadi saged Pak keluar dari kegelapan jikalau dapat pertolongan dari Allah. Ngoten lho niku. Terus yang ketiga mangapa Imam? Kacamatane coplok iki mang sinting dadi gak ketok nulis. Napa wau? Oh gitu-gitu ngaten. Fi kulli mukawwanat khafiyun ay hayyun wa huwa wujudullah. Iku ing dalam saben-saben makhluk minal mukawwanat, saking piro-piro makhluk semuanya. Khafiyun utawi ada sesuatu yang samar. Saking samari mata dohir gak iso nyawang tapi iso dirasa. Siapa? Ai hayyun, urip. Sing urip itu, hidup itu bukan sifat tapi mausufnya yang memiliki sifat, yang memiliki sifat urip iku. Wujud wau sing kula maksud. Wahua lan utawi hayun ikulah yang disebut wujudullah. Lah niku pun sampean sawang sarana mripat dohir, sampean sawang mripat batin. Sarate mripat batin gak oleh ana tutupe. Lah tutupi mripat batin keakuan diri. Carane piye? Sampean harus merasakan hadir wujudnya Allah dalam diri sampean. Buktine kalau Allah hadir, napas iso mlebu metu. Sampean saged tumindak. Tapi ketika sampean napas mlebu metu sampean saged tumindak, keakuan sampean lenyapno. Baru akan genah atas makalah niki wau. Oh iya, ternyata Allah ngelimputi segala-galanya. Quran ini Al-Hadid ayat 3, huwal awwalu wal akhiru wad dhahiru wal batin. Tinggal kita membuka mata hati mek iku tok. Kalau mata hati ini sudah terbuka, pasti akan bisa menyaksikan, Pak. Kalau sudah menyaksikan wujud batinnya Allah, mesti sampean kok diseret saya suwe mahami dan buktekno wujud dohire Allah. Nek wis wujud dohire Allah, apakah harus diucapno secara dohir syariat? Iku urusannya Allah. Muncul apa enggak, iku urusannya Allah. Tapi aku yakin beliau-beliau yang sudah ada di situ gak mungkin ngaku-ngaku dirinya. Sebab yang ngucap iku bukan dirinya, tapi hidup di dalam dirinya. Berhubung kita nyekseni wujudnya makhluk, kita nuduh dirinya makhluk yang berkata.
Bundong nggih? Nggih. Nggih, setunggal kas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten nggih. Derek tanglet. Sebetulnya kula ditangkleti kalih tiyang. Kula mboten iso jawab. Pertanyaanipun ngeten. Hakikate ya sin itu apa? Kula tangkleti ngoten niku nolah-nolah mboten saged nyuwun penjelasan saking Kyai. Cekap ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu jawabannya nanti ada di Al-Qur'anul Qadim. Gak apa-apa, kalau bongkar didik. Masalahnya sekarang masih sampai pada surat An-Nisa. Padahal itu surat Yasin. Ngeten Pak. Huruf hijaiyah mulai alif sampai ya niku wonten maksude. Alif napa kok ngadeg? Ya kok apa kok ana titik loro? Apa maksudnya? Apa maksudnya? Sin kok gedheke telu ya ta? Gak ana titik belas. Niku wonten maksude sedaya. Sing maksud semua mulai alif sampai ya huruf hijaiyah iku tujuannya cuma satu. Mahamke ati sampean tentang wujud ingsun. Niki nek dikumpulno dados setunggal nggih. Semuanya itu. Rasul mulai zaman Rasul Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Tauhidnya cuma tunggal. Tunggal tok. Walaupun bahasanya berbagai macam bahasa. Berbagai macam bahasa. Ono bahasa Suryani lah, bahasa Arabi lah, ngeten nggih. Bahasa Usmani lah, wis macam. Ananging tujuan maqasidul aqdamnya iku tunggal. Piye buka ingsun Allah iki. Ada di situ. Sehingga di dalam pulau Jawa terkenal ilmu sejati saya belo. Karena persis ambek fungsi daripada ilmu tauhid. Lu jujur mohon Pak, kula belo. Kula belo. Kalau itu adalah hadza siratum mustaqim, tapi indallah, indal hakikat, buka indal syariat. Mpun salah paham sampean. Mpun salah paham. Jikalau di dalam hati sampean iku masih ada dua, ngapunten ingkang kathah. Jenengan kali kula belum bisa dikatakan mengesahkan Allah. Tapi prosesnya memang ngoten. Ngeten. Di mana ada anta, mesti ada ana. Anta iku kamu. Ya. Ana berarti saya. Ketika masih berlakunya hukum loro, ana niki nanggone abdun. Lane anta nanggone robbi. Sehingga nek dilengkapi ana abduka wa anta robbi. Lah. Mboten saged. Dikatakan wusul dereng saged. Niki cara salik masih proses suluk. Belum fana. Lah, niku harus difanakno. Kedua-duanya itu. Harus difanakno. Ana abduka wa anta robbi, itu harus difanakkan. Caranya bagaimana?
terus ati iku sampean asah keesan Allah lewat kehadiran Allah, sampean yakini satu-satunya pelaku apapun. Walaupun kelihatannya anak ya yang tumindak mboten angsal. Ati sampean niku nyekseni wujude anak. Harus nyekseni dibalik wujude anak. Kalau di dalam kitab hikam niku mabainahu artinya itu pasal 15 sampai 24 kalau nggak salah. Makalah 15 sampai 24 Sayyidina Athaillah dawuh tentang wujude Allah. Iso uga ning ngarepe mburine kiwa tengen njaba jero ndukur ni ngisor. Ikulah pelakunya. Malatastati ru'yatahu wa huwa wujudullah. Wujudnya itu tidak bisa kau lihat dengan mata dohir, tapi bisa kau lihat dengan mata hatimu, dengan keyakinan. Bentuk keyakinan tanpa urip, nggak mungkin anak ini bisa tumindak. Ngoten lho ya, prosesi akhirnya di situ. Bapak Ibu, mengandung pengertian apa ya itu? Itu adalah tadzakur, ojo sampak ning dodo sampean ada dua. Jangan. Harus sampean dadekno tunggal. Lah terus ya napa carane dadekno tunggal? Ngeten. Ana tadi kan kembalinya ke hamba. Berhubung hamba sudah tiada, anta sudah tiada, ya balik ke sini. Makanya disebut ana robbi. Oh kok ana robbi? Robbi wis gak ono ya padha. Ana sapa? Nek digambar sejatine wujud Allah batin ngeten. Ana apa? Kosong. Gini iki dulur. Yang tanpa batas. Gini iki disebut wong majedub iku ngoten iku atine. Ditarik Allah ning singgasa alam kosong, ketiadaan diri yang ada diri Allah. Sehingga jenengan iki dodol mie ayam. Gak dikon nyampur, ya gak eling. Kecampur ae. Wis niku berarti jenengan dijadabno Allah saakali. Kaya ngoten wau. Iso uga mboten, Pak. Cuman hati, akal mboten. Nek akal mboten akhirnya mboten sampe campur kok. Loh kira-kira nanti juga begitu. Yes, kemungkinan juga. Sebab wong turu ana kalane macem loro, mimpi ambek gak mimpi. Sing gak mimpi besok pagi takoni gak iso jawab. Sing mimpi, oh iya aku mang kepethuk sikai ngene. Seperti itu. Pripun maksud sin niku? Ngandung pengertian apa? Mohon maaf ya. Sama mboten? Sampai nek wis saged sama, nggak ada bedanya di antara tiga. Berarti itu namanya tunggal. Suhudul wahda fil kasroh. Sing jelas Pak, mulai alif sampai iya, semuanya itu arahnya terhadap kejiwaan kita. Ojo sampai pangeranmu ilah hukum ilah wahid kok jejeri. Lho ngoten niku. Ya bunayya la tusyrik billah. Surat Luqman ayat 3, ayat 13. Anak putuku temen yo, ojo ana ning jero dodokmu iku awakmu atau selain Allah. Sebab inna syirka, jikalau kau melakukan itu, ikulah dzulmun azim. Rohaniahmu telah berbuat dolim kepada Tuhanmu. Ngoten ya Pak. Nggih,
tentang tauhid untuk menyadarkan hati inilah Pak, kalau menurut kami selama berabad-abad ditutupi, nggak ada yang mau menjelaskan, karena memang resikonya ditinggal umat, dicaci orang, bahkan disesatkan. Bahkan iso uga kalau ini mengembang horizontal, diobong omahe, diusir. Lah gitu. Ngoten niku pun kula alami, Pak. Diusir nggih sampun. Dilebokno penjara ya sampun. Nggih pun. Tapi tidak menjadikan saya berputus asa. Tetep jari Mbah Yai iku, Mbah Yai Fatoni. Nek gak matek, gak leren. Beliau udah cocok wis. Makane loro iku jarno cek loro cek ndang cepet matek. Lho, penak to ya. Dipatekai waras maneh. Pun ngoten mawon cara sifat basariyah matur suwun. Berarti aku dikongkon nunggoi jenengan sondok suwe titik ngaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula karena saking jamaah Demak, Gus. Nggih. Ingkang sepindhah kula badhe nyuwun prisa, yaitu terkait dengan wujud Allah dohir. Kalau seseorang sudah menyatakan aku Allah, baru dipertemukan dengan Allah batin. Apakah untuk mengetahui ciri-ciri si salik tersebut, mengetahui bahwa Allah itu dohir, apakah juga Allah menyatakan di dohir itu suatu saat begitu? Yang pertama. Yang kedua, pertama kali sebelum diciptakan segala sesuatu, Allah itu berwujud apa begitu? Karena ada beberapa informasi di internet yang seliweran, yang sangat mengganggu begitu. Mungkin yang benar yang mana gitu. Kok di sana dikatakan bentuk cahaya atau apa begitu. Mohon untuk dijelaskan, Gus. Untuk yang terakhir, untuk belajar tauhid, apakah Guson ke depan masih ada mengajari, ada baiat karomah begitu, Gus? Yang terakhir, mohon maaf ini karena Guson tadi mengeluh lagi sakit gitu, kepada jamaah khususnya saya sendiri, mohon kiranya kita bersama-sama membaca Fatihah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Guson diberikan kesehatan. Dengan diawali wukuf kolbi dulu, monggo kita membaca Al-Fatihah. Bi barakatul suratul Fatihah. Terima kasih. Mohon maaf kami mendoakan karena kami merasa sebagai santri Guson gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang yang katanya sudah sampai pada pembuktian wujud Allah batin dan dohir, maksud seseorang orangnya nggak ada. Pun salah paham. Orang yang dimaksud orang itu makhluk, sudah tidak berlaku. Yang dimaksud orang yang makrifat adalah
orang yang kefanaan orangnya. Kalau sudah kefanaan orangnya, berarti yang makrifat zatnya sendiri. Wis. Proses wujud Allah batin ke zahir. Saya gambarkan sel yang ada di nutfah, apa namanya sel itu? Napa? Sperma niku. Jero sperma iku wonten ceblong-ceblong niku. Wis tak sebut sel nggih. Sebut sel. Sel itu laksana perumpamaan wujud Allah. Tak tingkatno ke atas titik Nur Muhammad. Nur cahaya Muhammad iku makhluk. Artinya yaitu nur sing nantinya akan jadi zahir disebut Muhammad. Definisi Nur Muhammad adalah wiji kang dumadi saklebete urip. Dereng wonten celukan. Diceluk ya napa? Wiji kang yang terjadi di dalam hidup. Tapi hati bisa iman. Inilah calon wujud urip dohir. Akhirnya dibuai ke ovum telur. Mbok, bapak sampean biyen lho ya. Ketika sudah terbuai, akhirnya ono celukan janin. Lah ngeten nggih? Janin, diceluk janin. Dalam Al-Qur'an segumpal daging. 40 hari. 40 hari lagi segumpal daging. Wow, darah, kemudian daging. 40 hari lagi 3 kali 40 terbentuklah janin kuwi mau. Jangkep normalnya 9 bulan, langkung 9 dino atau 10 dino HPL keluar. Disebut bayi. Pak, percaya gak percaya sampean tak kandani kebenaran bahwasanya ini wujud dohir nur tadi. Bayi ki wujud dohire Nur Muhammad tadi loh, sing disebut Nur Muhammad. Wis saiki nang Allah. Sing ditakakno nang Allah mang. Iki ilmu lho Pak ya. Nek ilmu masih bisa dibahas. Kalau sudah praktek laku lewat rasa ora iso dibahas. Ngeten. Sadurunge anane donya. Mungguh syariat donya ana. Niku sinten sing ana? Ya sing ana. Lah ngoten nggih. Jenenge sinten? Dereng saged nyebut. Umpama kula sebut diri. Berbentuk apa diri itu? Sing jelas bukan diri makhluk lho Pak. Makhluk dereng wonten kok. Mengke bangsule mak peludit innani anallah. Engko balike teng mriku. Bangsule teng mriku. Walaupun belum bisa ada sebutan karena yang menyebut belum ada, akhirnya disebut sendiri oleh dirinya. Wong Jawa ingsun. Nek cara Quran nun vaksin niki lho. Diri. Nafsu. Basa muncul makhluk.
diri makhluk. Berarti inilah hati yang mati. Inilah hati yang menjadi budaknya hawa. Tapi kalau diri ini sudah tidak ke makhluk, diri ingsun kang sejati urip iku wong Jawa nyebut, maka itulah wa inna ilaihi won husnul khotimah. Proses-proses secara ilmiah ini tadi bisa jenengan buktikan hanya dengan cara khalwat. Apa definisi khalwat? Yakfur bitaghut, menghilangkan diri makhluk, wa yu'min billah, netepno diri Allah. Pun mantun. Nek wis wonten mriku pun joget-joget sampean. Ati nyaman pun. Nyaman. Aku sik bingung son. Durung praktekno wis bingung iki lho. Praktekno ae babano kok gendeng lak wis ah. Sing gendengno ya sapa? Artine ati gendeng karena saking gedene tresno sampean dateng gesang. Akhirnya cinta sampean pada Allah ngalahno cinta ati sampean dateng garwa. Pun niki memang resikone ngoten. Sehingga Anda akan bisa mencintai Allah di dalam diri garwa, anak, dunya brana. Pun ya iki plek namanya sidik fatonah tablek amanah. Karena sistem sampai niki wau. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Untuk suara sumbang di luar yang katanya berbentuk nur ya toh, kata salah ki. Sing jelah nek kalau bedah gini ki wau. Bagaimana akan bisa menyebut yang menyebut itu enggak ada, belum ada. Akhirnya disebut dewe ingsun. Lho ngoten niku. Ya niku wau. Akhirnya berkembang tauhid la ilaha illallah nama, tauhid la ilaha illa huwa dia, tauhid la ilaha illa anta engkau, tauhid la ilaha illa ana ingsun. Udah kembali ke ingsun. Pun sempurna. Berarti cara jenengan waktu di dunia sudah melakukan kembali kebangkitan, reinkarnasi, kembali ke kebenaran. Gini wis gak bangkit mana? Wis bangkit dari tenggelamnya jiwa yang ditenggelamkan oleh nafsu lewat kesenangan dunia. Gusti Allah itu ngeten ya. Aku tidak akan pernah meridhoi, mengizinkan jiwa untuk kembali kepadaku jikalau dia masih ada selain aku. Makanya ayatnya surat Al-Fajr Allah dawuh, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang damai dipanggil, irji'i, kembalilah kau ila rabbiki, maring Tuhanmu. Syarat yono rodiatan, harus ngelepas sak liyane Gusti. Kalau sudah dilepas mardiyah, baru tak ridani, tak rahmati. Wujude rahmat fadkhuli, tak lebokno. Kata Allah, fadkhuli mongko nglebokno sapa ingsun nang golongan iki mau lho. Fi ibadi wadkhuli jan yaiku wujude rahmat tadi. Terus pertanyaan yang terakhir mang napa lali aku? Oh, baiat karomah. Pak, pas baiat karomah kula niku sadurunge 7 dina ngejer, Pak. Ngejer iki ya napa ngeten. Karomah niku babakan mukasafato. Padahal kami sudah diperintahkan Allah bahas tentang
babakan nuju musyahadah. Kula niki nggih ndas ngelu ya apa karepe Gusti Allah. Kok mudhun maneh. Lah ngoten nggih. Kula dipisui Gusti Allah. Nggih. Aja kakan cocot. Wis pokoke jalakno. Apa di balik itu rasanya kami juga nggak tahu. Yang tahu cuman Allah. Tapi ojo sampai mereka kau izini untuk mengikuti jikalau belum hatinya membawa dzikir sirul karepe napa sampeyan cekak keserempung ambek alam kasaf, justru alam kasaf sampeyan gawe kendaraan untuk masuk ke alam musyahadah mboten napa-napa. Nek pertanyaannya apakah besok saya juga akan membeat itu, ya jawabane wis apa jare ingsun. Jelase Pak, nek ingsun mengke bahas ngadakake mesti di status. Wis jangan khawatir. Sekarang ayo difokuskan aja, kita sudah berumur, nyiapke apa yang perlu kita gali untuk bisa sampai kembali ingsune Gusti Allah. Ngoten mawon nek menurut kula. Ngoten. Nggih, tasih wonten.